Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Hasan dengan NIM 75 1440 125108 kelas 1C dengan prodi D3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA dengan pokok bahasa 9. Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif dan kebangsaan. Yang saya ambil dalam pokok bahasan bagian A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Baik, bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Yaitu ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui pemanfaatan sentrum nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling berhubungan. Sementara itu, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air dan tanggung jawab menjaga aset negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Hasim dengan NIM 751440125117 dari kelas 1C prodi D3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi bangsa Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan, stabilitas, dan keberlangsungan suatu bangsa. Ketahanan nasional yang kuat membantu negara menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti krisis ekonomi, konflik politik, maupun ancaman ideologi. Sementara itu, bela negara merupakan wujud tanggung jawab warga negara untuk melindungi negaranya melalui sikap, tindakan, dan kesadaran berbangsa. Keduanya saling berkaitan dan menjadi fondasi penting agar sebuah negara tetap utuh, aman, dan mampu berdiri menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menjadi contoh bahwa lemahnya ketahanan ekonomi dapat berdampak pada krisis politik. Ketahanan nasional memiliki banyak aspek dan harus kuat secara berlapis agar negara tetap stabil dan bertahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pisoli dengan NIM 751440125124 kelas 1C program studi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya akan membahas subpokok bahasan bagian C tentang menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional muncul pada awal 1960-an di kalangan militer sebagai respon terhadap meluasnya ancaman komunisme termasuk G30S PKI.
Keberhasilan Indonesia menghadapi ancaman tersebut mendorong perumusan konsep ketahanan bangsa. Tahun 1968 sampai 1972, Lemhanas menyempurnakan konsep ini menjadi dari keuletan dan daya tahan menjadi kondisi dinamis yang ulet dan tangguh konsepsi 1972 dengan kerangka Astaghfirullah. Konsep ini termasuk dalam GBHN 1973 sampai 1998. Setelah GBHN ketahanan nasional tidak muncul lagi, tetapi tetap relevan dalam konsep turunan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sebagainya. Ketahanan nasional ini dipahami sebagai kemampuan bangsa menghadapi ancaman modern, terutama ancaman non-fisik, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Lemhanas melalui pengukuran tingkat ketahanan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Hamid dengan NIM 751440125120 dari kelas 1C. Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2025, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya di sini akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA yang telah saya pelajari dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Poin yang saya ambil pokok bahasan bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsepsi. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Sekian.